Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau buat round bouquet atau buket yang berbentuk bulat dengan bunga dari pita satin. Yuk check it out. Pertama-tama kita buat bunganya dulu. Aku pakai pita satin berukuran 4 cm. Cara membuat bunga dari pita satin ini terbilang cukup mudah ya teman-teman. Langkah pertama kita gulung pita menggunakan kartu ATM atau kartu untuk transportasi seperti ini sebanyak 8 kali gulungan. Terus kita potong ujung-ujungnya, kedua sisinya menjadi sama besar seperti ini ya teman-teman. Nah, ini menghasilkan 8 buah. Lalu dalam satu bunga kita akan membutuhkan 16 buah kelopak. Jadi kita menggulungnya 2 kali. Terus berikutnya adalah kita bakar dulu nih pinggiran-pinggiran pita yang udah tadi kita gunting itu supaya dia nggak berudul-berudul ya teman-teman. Setelah semuanya dibakar, kita mau membentuk setiap lembar pita ini menjadi kelopak bunga. Caranya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dilipat ke bagian dalam pitanya. Jadi pita itu kan ada yang bagian halus sama bagian kasar. Nah, dilipatnya ke arah yang bagian kasar. Kita di sini pakainya lem tembak aja karena aku lebih sukanya pakai lem tembak, meskipun kadang-kadang tangan suka kena lem, tapi menurut aku ini caranya yang cukup aman ya teman-teman, dan terbilang mudah juga. Nah, setelah semuanya dibentuk kelopaknya, kita mulai rangkai ke tusuk sate yang sudah disediakan. Nah, ini yang bagian pertama kita gulung seperti ini ya teman-teman. Lembar berikutnya kita gulung lagi, tapi dengan catatan bagian ujung tertingginya itu berhadap-hadapan ya teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih. Terus kita lem, setelah kita ukur dulu posisinya gitu biar dia tampak cantik gitu bunganya. Nah, dilem seperti ini. Jadi ini dua lembar pertama begini. Lalu di lembar berikutnya yaitu kita pakai dua lembar kelopak ini digabungin jadi satu dulu seperti ini, dilem di bagian pinggir-pinggirnya. Terus dilem lagi, disatukan gitu maksudnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah terbentuk kelopaknya, kita masukkan kelopak yang sudah ada di tusuk sate yang tadi. Nah, terus kita lem bagian bawahnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jangan lupa diatur posisinya supaya bunganya itu mekarnya cantik gitu. Nah, terus untuk berikutnya kita lem satukan dulu 3 buah kelopak. Jadi hitungannya tuh 1 1 2 3 4 5. Nah, sekarang kita yang ke 3 lembar dulu. Nah, ini kita ukur-ukur dulu posisi yang pas untuk kelopaknya supaya dia mekarnya bagus gitu. Jadi nggak ada kelopak yang numpuk-numpuk sejajar gitu. Jadi ini kelopaknya tuh saling mengisi bagian-bagian yang kosong gitu ya teman-teman. Nah, setelah diukur baru setelah itu kita lem bagian bawahnya. Nah, seperti ini ya, sambil dirapih-rapihkan. Nah, terus berikutnya kita masuk ke yang bagian 4 kelopak. Nah, 4 kelopak juga sama kayak tadi, kita lem dulu di bagian pinggirnya, direkatkan ya, jadi satukan sebanyak 4 bagian kelopak. Lalu nanti setelah udah dapat 4 kelopak ini, nah dilemnya rada miring sedikit supaya dia agak melengkung. Nah, setelah itu baru kita ukur lagi nih posisi yang pas kira-kira semana ya gitu. Nah, setelah diukur baru kita lem. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sama halnya nanti untuk lembar kelima itu juga metodenya sama seperti ini, cuman jumlah kelopaknya aja yang semakin keluar semakin banyak gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya prosesnya sama seperti tadi. Jadi bikin bunga dari pita satin ini terbilangnya cukup mudah, tapi ini lumayan bikin pegel juga ya teman-teman. Makanya sebenarnya buket bunga satin ini harganya agak mahal karena benar-benar effort bikinnya.
gitu. Jadi satu tangkai bunga aja bisa memerlukan waktu 10 menitan lah, itu kalau yang cepet. Kalau yang pemula, yang masih awal-awal gitu ya, masih belajar, bisa-bisa 20 menit sendiri ini bikin bunganya doang gitu kan. Makanya teman-teman yang pengen order buket bunga satin, tolong ya teman-teman, ini effortnya gede banget loh. Jadi kalau misalnya dikasih harga yang cukup affordable, jangan ditawar lagi please, karena kita bikinnya ini benar-benar makan waktu dan makan tenaga juga, bikin pegel say gitu kan. Bahkan tangan juga sampai sering kena lem karena kita bikinnya buru-buru gitu, jadi satu kena lem aja gitu kan. Nah, jadi untuk menghasilkan bunga yang cantik ini kita membutuhkan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Nah, supaya tangkainya ini kokoh, nggak oglek-oglek, kita bisa kasih lem lagi di bagian bawahnya ya. Jadi dia akan kokoh sempurna seperti itu. Terus kita masuk ke bagian tusuk menusuk. Ini aku pakai busa bunga ukuran berapa ya? Berapa nih? 8 kali 4 cm. Terus untuk gagangnya pakai kertas tebal bekas susu kurang lebih 23 cm. Nah, kita akan pakai 7 tangkai bunga. Jadi yang satu tangkai pertama itu kita taruh di tengah, lalu bagi 6 tangkai berikutnya kita tusuk ditempatkan di sekeliling bunga yang di tengah tadi itu. Jadi bunganya tuh bulat gitu kan. Nah, karena kita kan mau bikin round bouquet ya, jadi bunganya juga dibentuk supaya jadi bulat gitu. Nah, ini tampak atasnya seperti ini ya. Lalu berikutnya ini kita mau potong-potong tiles salju. Tiles salju ini cantik banget sih menurut aku. Jadi kalau buket pakai tiles salju ini itu jadi menambah kecantikannya gitu lah teman-teman. Nah, untuk tiles saljunya ini aku nggak ngukur, aku cuman pakai perkiraan aja, main gunting-gunting aja, karena ini kan nanti mau dipotong kecil-kecil, jadi nggak begitu membutuhkan ukuran yang presisi gitu. Nggak apa-apa ukurannya beda-beda juga tidak masalah gitu, karena nanti setelah dipotong kecil-kecil itu kita akan bentuk kain ini menjadi apa ya, pokoknya nanti mau dibentuk aja gitu ya teman-teman ya, kurang lebih. Nah, cara potong-potongnya juga gampang, ini cuman dipotong dibagi dua, terus dibagi dua lagi, dibagi dua lagi, dan dibagi dua lagi sampai ke ukuran yang diinginkan. Nah, seperti inilah kurang lebih. Nah, pada akhirnya ini ukuran yang akan kita pakai nanti untuk membentuk kain tiles saljunya ya. Nah, segini ukuran akhirnya, kecil kan ya, kurang lebih kayaknya 10 kali 10 cm kali ya. Nah, terus kita bentuk kain tiles tadi ini kayak kipas kali ya, mirip kipas sedikit. Kita lem dulu di bagian bawahnya, habis gitu kita tempelin ke tusuk sate seperti ini, pakai selotip kecil aja. Setelah semuanya kita tempelin ke tusuk sate, terus berikutnya adalah kita tusukin kain tile tadi mengelilingi bunga. Jadi fungsinya tile ini yaitu untuk mempercantik bunga sekaligus menambah ukuran buketnya nanti gitu. Soalnya kan ini 7 tangkai bunga itu lumayan sedikit ya. Jadi keberadaan tile ini bisa mempercantik sekaligus memperbesar ukuran buketnya gitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Kita nggak usah terlalu rapat-rapat banget meletakkan tilenya supaya bisa lebih irit ya, seperti itu. Tapi tetap aja butuh banyak sih. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi nambah volume kan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses wrapping. Ini aku pakai 3 lembar kertas wrap yang gold list. Nah, 3 lembar ini aku langsung potong menjadi 4 bagian gitu kan.
Jadi semuanya kita butuh 12 bagian ini, kotak-kotak ini. Nah, semuanya aku pakai ukuran yang sama karena memang untuk buket round ini terbilangnya cukup simpel juga ya nge-wrappingnya. Kita nggak butuh terlalu banyak variasi ukuran, semuanya pakai ukuran yang sama. Cuma nanti akan ada perbedaan di cara melipatnya. Nah, begini ya teman-teman. Lalu kita akan masuk ke layer pertama, ini yang layer tengah. Cara ngelipatnya seperti ini. Dia agak kecil, soalnya ininya juga kecil ya, apa namanya, ukuran buketnya juga kecil. Jadi ini untuk layer pertama ukurannya segini. Untuk pemasangan kertas wrapnya kita pakai tekniknya seberang-seberangan gitu ya. Jadi pasangannya yang depan sama yang belakang, yang kanan dengan yang kiri. Nah, seperti ini ya. Ini bagian belakangnya dulu, terus habis bagian belakangnya kita tempelin yang bagian depannya. Nah, untuk penempelannya juga cukup pakai selotip aja. Aku pakai selotip yang kecil, di selotip di bagian kanan dan kirinya seperti ini. Nah, ini lumayan kuat kok sebenarnya, cuma nanti akan ditambahin pakai tali lagi ya. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya. Lalu kita mulai pasangin yang bagian kanan dan kiri, sama seperti yang tadi. Ini nempelinnya pakai selotip aja. Nah, jadi di layar pertama ini kita pakai 4 lembar kertas supaya membentuk seperti kelopak bunga gitu. Prosesnya sama aja dari lembar pertama sampai keempat, cuma dipasangin di bagian depan, belakang, kanan, dan kiri. Nah, seperti ini penampakannya untuk layar pertama. Nah, kita akan masuk ke layar kedua, tapi sebelum itu kita mau ikat dulu buketnya pakai kawat souvenir seperti ini supaya lebih kuat lagi aja gitu. Untuk layar kedua ini pakai kertasnya agak sedikit lebar, jadi ngelipatnya seperti ini ya. Kalau tadi kan agak kecil, nah kalau ini agak besar sedikit. Terus kita letakin setiap kertasnya ini di celah-celah dari layar pertama tadi gitu. Jadi ini lembar di layar kedua ini akan mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di layar pertama. Seperti itu teman-teman. Nah, semuanya sama ya prosesnya seperti yang pertama, pakai tekniknya seberang-seberangan, nyebrang dari depan ke belakang sama kanan dan kiri gitu pasangannya. Jadi pakainya 4 juga seperti itu. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, ini depan belakang. Lanjut yang bagian kanan dan kirinya sama seperti tadi ya, kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti ini hasil akhirnya. Setelah itu kita ikat lagi buketnya pakai kawat souvenir supaya lebih kuat lagi, supaya dia nggak copot-copot gitu kan. Kadang kalau pakai selotip doang tuh suka ada copotnya gitu kan. Nah, setelah itu baru kita akan masuk ke bagian bawah atau roknya ya. Nah, cara ngelipatnya seperti ini. Kita pakai 4 lembar juga kertasnya, bukan 4 lembar ya, 4 bagian. Nah, dari 1 lembar
kertas cello itu kita bagi 4. Nah itu kita pakai untuk roknya. Lipatnya seperti ini, bagian atasnya agak dilipat, terus ditekuk-tekuk sedikit supaya dia agak ngembang. Habis itu diselotip, terus dipasangin. Kalau aku masangnya di bagian belakang dulu seperti ini. Nah dilem dulu ya, terus dipasang pakai selotip. Nah ini di bagian belakang, terus diselotip di kanan dan kirinya. Habis itu bagian kanan dan kiri. Nah ini kan belakang udah, terus kita lanjut ke bagian kanan. Nah ditempel juga seperti tadi bagian kanan dan kirinya. Habis itu biar lebih kuat lagi, diselotip lagi yang agak panjang. Nah kayak gitu. Ini yang kanan udah, yang kiri deh ini yang kiri, terus kita pindah ke yang kanan, jadi nanti yang bagian depannya itu terakhir. Nah sama aja sih prosesnya, semuanya seperti ini ya. Nah proses pemakaian roknya sudah selesai. Lalu dirapi-rapiin dulu sedikit supaya dia agak lebih ngembang. Terus berikutnya kita pasangin pemanis dan pelengkap terakhir, yaitu pita. Ini nggak boleh ketinggalan karena ini akan mempercantik tampilan buket kita ya. Nah kita bikinnya agak panjang sedikit supaya pitanya nanti agak menjuntai gitu ya teman-teman. Dan selesai, ini dia hasil akhirnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton video aku, sampai ketemu di video berikutnya. Bye, assalamualaikum.